Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Amin. Pada pagi siang hari ini langsung aja ya kita mau buka, kita mau membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari kitab Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Ayat yang sering sekali kita baca, disampaikan di tempat ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 tentang judulnya yaitu Yeshua pokok anggur yang benar. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia memangkasnya, supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Haleluya, puji Bapa Yahweh ya untuk kita semua. Kita yang boleh berkumpul di tempat ini boleh sama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat hari ini Bapa Yahweh selalu senantiasa ya memberikan, dan kita semua harus saling menopang sehingga biar kiranya kebenaran firman Tuhan kita minta selalu senantiasa dibukakan bagi kita semua ya. Semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari luar yang ditujukan mungkin khususnya kepada kita, atau kepada jemaat anak domba Adonai, atau juga mungkin kepada dalam pernyataan-pernyataan yang ada di luar, mungkin pernyataan dari seseorang, kita harus bisa memfilternya, mendeteksinya apakah ini benar atau tidak ya, dan memfilternya itu harus dengan firman Tuhan ya. Puji Bapa Yahweh, ada pertanyaan di situ, saya semakin coba-coba cari ya. Coba cari yang tertulis ya, karena kalau cari yang tertulis manusia sudah tidak bisa mengelak ya, kalau sudah tertulis ya. Dulu ada suatu pernyataan dalam dunia kekristenan, Daud itu adalah raja, dia bukan nabi ya. Ada pernyataan seperti itu, pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ saya coba cari harus dari firman Tuhan ya. Bukan sembarang kita menjawab dengan seperti Bapak Gembala bilang dengan menggunakan akal kita, nggak bisa. Ya, saya coba kita cari, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 29-30. Kisah Rasul 2 ayat 29-30. Hai para pria, hai saudara-saudara, sungguh berkenan untuk mengatakan dengan terus terang kepada kamu mengenai leluhur kita Daud, bahwa dia pun telah mati dan dikuburkan. Bahkan kuburannya ada di antara kita sampai hari ini. Ini yang saya bilang waktu itu ya, kuburan Daud itu ditemukan di kota Daud yang digali oleh para arkeolog di zaman sekarang. Lalu ayat 30, oleh sebab itu karena keberadaannya sebagai nabi ya. Jadi Daud pun juga adalah nabi.
Dan karena mengetahui bahwa Elohim telah berikrar dengan sumpah kepadanya untuk membangkitkan Hamasyah dari benih pinggangnya secara daging agar duduk di atas tahtanya. Ya, puji Bapa Yahweh. Ya, kalau sudah tertulis seperti ini, mau bilang apa? Ya, harus bahwa memang Daud memang adalah raja dan juga nabi, ya. Dan puji Bapa Yahweh, ya cari-cari lagi lah. Cari-cari yang tertulis. Karena kalau sudah tertulis sudah enak Bapak Ibu ya. Kita nggak usah nggak usah repot-repot kita bersilat lidah, tetapi kita cukup kasih ayatnya, ya. Waktu itu juga pernah dijelaskan tentang karya penciptaan ya, tentang karya penciptaan dunia ataupun bumi. Kita coba dalam Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 3 yang tentang apa? Penciptaan, bahwa Bapa Yahweh pasti menciptakan segala sesuatu itu sempurna. Sempurna ya, Kejadian 1 ayat 3. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Ya, di sini ada yang bertanya, kan Tuhan belum menciptakan benda penerang ya, di langit belum ada. Kalau misalkan dalam Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat ke-15 itu baru terjadi benda penerang ya, benda penerang. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 3 Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang pun jadi. Dan puji Bapa Yahweh yang sudah boleh disampaikan di tempat ini pun ada tertulis 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Elohimlah yang berfirman, ini karya penciptaan Bapak Ibu ya. Sebab Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Ya, dari gelap terbitlah terang. Ini yang tadi Bapak Yahweh katakan dalam Kejadian 1 ayat 3. Kalau Bapak Ibu penasaran, di dalam kitab suci kita kan di bawah ada footnote-nya, ada catatan kaki. Itu 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ini nyambungnya ke Kejadian 1 ayat 3. Sebab Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Nah, dialah yang telah bersinar dalam hati kita untuk pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yeshua Hamasyah. Ya, jadi terang yang dimaksud dalam Kejadian 1 ayat 3 adalah kemuliaan daripada Yeshua Hamasyah itu sendiri. Puji Bapa Yahweh ya. Kalau satu roh ya pasti ada jawaban juga dalam kitab suci ya. Karena kita pada saat ini ya kita mau belajar lah. Kalau orang-orang yang di luar kan berkata kita belajar sama orang-orang mesianik. Keren ya. Belajar sama orang-orang mesianik yang ada di Israel. Ngapain jauh-jauh ke Israel? Ya. Mesianik artinya apa Bapak Ibu? Adalah orang Israel yang percaya Yeshua Hamasyah. Dan saya pernah menonton di YouTube juga, yaitu masih sambungan dari YouTube-nya ketika mereka mewawancara di sana. Jadi dari sekitar 10 juta orang, kondisi sekarang ini ya, dari sekitar 10 juta orang Israel, itu hanya kalau nggak salah sekitar 30.000 atau 300.000 tuh yang percaya sama Yeshua Hamasyah. Ya, jadi hanya sedikit sekali, kecil sekali persentasenya. Dan penyembah Bapak Yahweh mau belajar sama rabi-rabi mesianik yang ada di Israel. Aduh, kalau saya duitnya belum cukup untuk belajar ke sana, ngapain jauh-jauh belajar ke sana ya? Sesuai dengan artinya, mesianik adalah orang Israel yang percaya kepada Yeshua Hamasyah.
Kira-kira Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus mesianik atau bukan? Mesianik. Mereka orang Israel yang percaya sama Yeshua HaMasyiah ya. Dan lagi mereka juga menulis sebuah kitab atau juga mungkin lebih dari satu kitab. Jadi kita cukup belajarlah dari situ ya. Karena sungguh tragis apabila melihat kejadian ya itulah. Karena kebanyakan belajar dari luar, tidak disaring, tidak difilter dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Saya ulang lagi dalam Yohanes 15 ayat 3 yang tadi kita baca, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengan kata lain, yang membersihkan, yang memfilter, yang menyaring kehidupan kita adalah firman dari Bapa Yahweh itu sendiri. Yang sudah bisa kita baca dari Kejadian sampai Wahyu ya. Karena kalau ngikuti tren zaman sekarang, wah ngeri Bapak Ibu ya. Ngeri ya. Sebentar lagi kan kita memperingati hari kenaikan turunnya Ruach HaKodes atau juga hari raya Shavuot atau juga Pentakosta ya. Sebentar lagi kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lagi saya lupa ya. Itu akan memperingati hari raya turunnya Roh Kudus. Dan sementara itu di akhir-akhir ini ternyata memang banyak yang dalam tanda kutip tidak atau kurang merasakan kehadiran Roh Kudus. Ya, sekali lagi dalam tanda kutip tidak atau kurang merasakan kehadiran Roh Kudus ya. Saya teringat waktu pas dulu ya, udah lama sekitar tahun berapa ya? 14 atau 15 tuh. Waktu kita mau mengadakan KKR Bapak Ibu ya di Salatiga, saya ingat waktu itu Bapak Gembala pernah bermimpi ada yang mencoba menarik setir yang sedang dibawa oleh Bapak Gembala. Puji Bapak Yahweh di situ masih tetap bisa dikuasai, dikontrol oleh Bapak Gembala. Dan sekarang ini ya banyak sekali hal-hal yang mencoba masuk, ini loh penyisipan, pengajaran-pengajaran dari luar, coba dimasukkan. Ya, dan ada 2 hal yang saya rasa agak nyambung dengan keadaan kita sekarang ini. Ya, pertama yaitu mengenai Bapak Ibu masih ingat kan yang ini ya, tahulah ya tusuk-tusuk itu ya. Yang tusuk-tusuk itu, wah. Dulu ada pernyataan dari luar begini Bapak Ibu. Kalau gembalanya tidak mengajarkan tentang ini, jemaat tidak masuk surga. Pasti pernah dengar, ya pasti pernah dengar. Dan itulah akibatnya mengapa beberapa dari kita ada yang keluar, ya ada yang keluar karena pengajaran dari luar. Kalau gembalanya tidak mengajarkan tentang tusuk-tusuk, jemaat tidak masuk surga, ya. Karena katanya di situ adalah tanda binatang, bilangan binatang ya. Itu yang pertama. Nah, seiring dengan berjalannya waktu kok sekarang semakin normal. Semakin normal. Yang dulu katanya mengatakan kedagingan. Sekarang, dengan bangganya aku naik pesawat. Bikin status. Dan yang saya perlu bilang di sini, dulu kan kalau mau masuk ke mall, takut. Ada kotak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kotak harus scan. Harus scan ya. Sekarang saya bilang itu kotaknya sudah dihapus. Aplikasinya sudah dihapus. Jadi sudah bebas. Ya. Dan kita boleh mengucap syukur ya. Karena kita berdoa, Tuhan
Berikan kami kekuatan, ampuni bangsa ini, karena bangsa ini sudah mengutuki bangsa Israel sehingga tulah itu terjadi atas bangsa ini. Ya, kita boleh berdoa. Ya, segala sesuatu itu harus bisa diuji melalui waktu, Bapak Ibu ya. Melalui waktu, karena ya itu. Ini GSI anak domba Adonai nih, anak domba Adonai karena Bapak Gembala tidak mengajarkan, terjemaatnya nggak masuk surga. Lalu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mencoba lagi ajaran dari luar, ini kok di GSI ada, kok di baptisnya tidak dalam satu paket. Paket. Saya justru bingung. Kalau dalam satu paket itu, Bapak Ibu tahu paket ya? Ini, saya misalkan punya 3 benda. 3 benda di sini, kertas, kitab suci, dan bolpen. 3 barang ini saya jadikan satu dalam satu paket, itu namanya paket. Berarti tadinya ada 3. Itu namanya paket. Ya. Harus dibaptis dalam nama Yahweh Beshem Yeshua Hamashiach Weruah HaKodes. Ya, tahu ya? Pernah kan dengar seperti itu? Nah, sekali lagi, kita saring dengan menggunakan firman Tuhan. Ya, pada saat ini kita hanya mungkin banyak membaca di sekitaran Yohanes Bapak Ibu ya. Karena yang memang banyak membuka tentang nama Bapa dan nama Yeshua itu hanya Yohanes yang paling banyak ya. Coba kita lihat dalam kitab Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Aku telah datang. Ini yang mengatakan siapa? Yeshua. Aku atau Yeshua telah datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yeshua datang dalam nama Bapa. Ya. Di sini saya akan mencoba menggambarkan walaupun mungkin pasti tidak apple to apple, tapi tidak seimbang. Ya tapi ya kurang lebih bukan kurang lebih juga jauh sih, karena Elohim Bapak Yahweh itu ehad Bapak Ibu ya. Ehad itu satu, tapi dia ada di mana-mana ya, berbeda dengan yang akan saya contohkan seperti ini. Bapak Ibu tahu namanya perusahaan. Perusahaan atau PT atau Persero, dia punya namanya anak perusahaan. Di bawahnya perusahaan ada namanya cucu perusahaan. Ada lagi cicit perusahaan. Contohnya Pertamina. Pertamina Persero. Kantornya ada di mana? Dekat lapangan Banteng situ ya. Pertamina Persero. Dia punya anak perusahaan. Anak perusahaannya yang Bapak Ibu kenal mungkin Pertamina Niaga, Pertamina Hulu, Pertamina EP, ya. Itu anak perusahaan. Di bawahnya lagi, misalkan Pertamina, tadi kan atasnya Pertamina, bawahnya Pertamina Hulu, itu anaknya. Sekarang cucunya dari Pertamina, misalkan di bawahnya Pertamina Hulu ada Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Internasional. Di bawahnya lagi, di bawahnya Pertamina Hulu Energi, itu ada cicitnya si Pertamina. Pertamina Hulu Energi, ONWJ, Offshore Northwest Java. Pertamina Hulu Energi, WMO, West Madura Offshore. Pertamina Hulu Energi, OSES. Jadi, tapi
Yang tidak hilang di situ apa? Kata-kata apa? Pertamina. Ya, sekali lagi di sini walaupun tidak apple to apple karena Elohim itu adalah Ehad. Tapi di sini saya kasih ya sedikit clue lah ya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Kita sudah pernah belajar Bapak Ibu kan? Yeshua, Yod Shin, Waw Ayin, Yodnya di situ adalah Yahweh. Seperti yang tadi saya kasih contoh, atasnya Pertamina. Tapi sampai ke cicitnya bisa Pertamina Hulu Energi ONWJ, Pertamina Hulu Energi WMO. Tetap ada kata-kata Pertamina. Begitu juga dengan Yeshua. Ada Yahweh di situ. Aku datang dalam nama Bapakku. Ya, itu kesaksian daripada Yeshua. Dan Yeshua sendiri dia ditujukan hanya untuk siapa? Hanya untuk bangsa Israel, ya. Coba. Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Ini kata Yeshua ya. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku Yeshua tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi Yeshua hanya diutus, dengan kata lain, Yeshua hanya diutus kepada keluarga-keluarga Israel. Bapak Ibu, saya teringat waktu pas saya waktu masih zaman sekolah ya, orang tua saya sering bilang kalau guru kamu menjelaskan, apa yang penting ditulis, ya ditulis. Di sini kalau zaman dulu ya, dulu kan saya selalu bikin slide Bapak Ibu ya, dan saya harapkan di sini ketika ada orang yang bertanya sama kita, kita jawab dengan firman Tuhan ya. Jadi hal-hal yang penting karena kita sudah semakin dewasa ditulis sendiri ya ayat-ayatnya ya. Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Dengan kata lain, Yeshua hanya diutus kepada Israel aja. Sedangkan kalau kita coba lihat, coba naik ke atas ayat ke-21. Yeshua sedang berbicara sama siapa sih? Dan setelah keluar dari sana, Yeshua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ini daerah Libanon Bapak Ibu ya. Dan tampaklah seorang wanita Kanani. Kanani atau ada juga yang menulis wanita Kanaan. Ya, Kanani, Kanaan ada yang menulis seperti itu. Tapi kok Yeshua bilang aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Ya, coba kita lihat. Kanaan, ya. Manusia di bumi ini yang sekarang ini berasal dari keturunan siapa Bapak Ibu? Sem, yang sekarang ini Sem, Yafet, dan Ham. Nah, sekarang Kanaan ini anak siapa? Coba Kejadian 10 ayat ke-6. Kejadian 10 ayat yang ke-6. Dan anak-anak lelaki Ham ialah Kush, Mesir, Put, dan Kanaan. Sem, Yafet, Ham. Kanaan ini adalah anaknya si Ham. Sedangkan Yisrael atau Yakub itu keturunan siapa? Sem. Umat pilihan Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu berasal dari keturunannya Sem. Jadinya beda atasnya ya. Ya. Jadi Yeshua kira-kira melanggar Torah nggak dia ngomong dalam Matius 15 ayat 24 tadi? Ya. Dia tidak mau berurusan menyembuhkan pada saat itu yaitu wanita Kanaan ya.
Aku, coba lagi Kejadian Matius 15 ayat 24 tadi. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari keluarga Israel ya. Jadi pada saat itu wanita Kanaan atau wanita Kanani ini dia beda apa ya? Beda nenek moyang. Beda nenek moyang. Jadi Yesua bilang begitu. Ya, Yesua bilang begitu, tapi dengan kerendahan hati akhirnya siapa? Si wanita Kanaan tadi dia bersujud minta tolong sama Yesua HaMashiach. Akhirnya apa? Dalam ayat ke-28, coba lihat. Akhirnya setelah dia benar-benar merendahkan hati pada waktu itu sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan ya, puji Bapa Yahweh. Dari sini tadi ya, kita kembali lagi dalam Yohanes tadi Bapak Ibu. Yohanes yang apa? Yesua diutus dalam nama Bapakku ya. Ada hal yang menarik karena ada yang menganggap bahwa kalau dibaptis tidak dalam satu paket ini nggak masuk surga. Ya, hebat. Ya, dan yang apa namanya yang sekarang yang diperjualbelikan adalah ini masih ada hubungannya tadi dengan yang pertama yang tusuk-tusuk tadi Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan, "Aku sudah ditusuk. Lalu bagaimana caranya agar aku selamat?" Baptislah pembaharuan. Padahal sudah terima Yesua, dijual, baptislah pembaharuan, maka kamu bisa selamat. Mengerikan ya. Jadi di sini aku datang dalam nama Bapakku. Yesua datang dalam nama Yahweh. Dengan kata lain di dalam nama Yesua itu ada nama Yahweh ya. Tadi Yesua hanya diutus kepada domba-domba Israel. Sekarang Roh Kudus. Karena ada orang yang bilang kalau tidak dalam nama Ruach HaKodes, tidak dalam satu paket, nggak selamat. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus. Roh Kudus kalau dalam bahasa Ibrani-nya Ruach HaKodes, roh yang kudus. Ruach HaKodes, Ruh Kudus yang akan apa? Bapa utus dalam namaku. Ya. Dalam nama Yesua ada nama Yahweh. Sekarang Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam nama Yesua HaMashiach. Kira-kira namanya Roh Kudus, namanya Ruach HaKodes siapa? Yesua HaMashiach. Ya. Dan di sini ada lagi pertanyaan. Coba turun lagi. Yohanes 14 ayat 28 coba turun. Karena akhirnya jadi apa? Jadi keblinger sendiri. Keblinger sendiri ada Yahweh, ada Yesua, ada Roh Kudus. Jadi keblinger sendiri, jadi pusing sendiri. Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu telah bersuka cita karena aku berkata, aku Yesua pergi kepada Bapa, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti posisi Yesua lebih rendah dari Yahweh. Wah, mulai keblinger lagi. Akhirnya apa? Oke, kita baptis dalam satu paket. Ya. Ya, itulah. Coba dalam bahasa Inggrisnya deh, ayat ke-28 ini. Yang bagian terakhir aja. Nah, bahasa Inggrisnya bagian bawah. For my father is greater, bukan bigger, tapi greater. Greater itu artinya apa? Besarnya itu besar yang kuasanya wah.
Ya. Pada saat itu Yesua Yesua sudah mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudus dalam nama Yesua. Yesua ada dalam nama Yahweh, ya. Oleh karena itu, nah nih amanat agungnya nih. Amanat agung yang sering kali kita baca, Matius 28 ayatnya yang terakhir. Coba 28 ayatnya yang ke 19. Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, ini perintah Yesua ya. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa. Ya, perhatikan. Yesua diutus hanya kepada bangsa Israel. Tetapi para murid diperintahkan pergi kepada semua bangsa dengan membaptis mereka. Naikin. Dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ngerti ya? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus. Bisa dibedakan? Nama Bapa, Anak dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti namanya satu. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan nama Bapa, bukan nama Anak, bukan nama Roh Kudus, ya. Karena ada yang mengatakan, "Oh, gembalamu nggak bisa bahasa Ibrani." Ya, jadi nggak bisa ngomong Ruach HaKodes. Ya, jadinya baptisnya nggak dalam satu paket. Ya. Kasihan sekali ya. Bahkan ada satu pernyataan juga Bapak Ibu ya. Memanggil nama Bapa Yesua itu menghilangkan spirit nama Yahweh. Ya. Menggunakan panggilan Bapa Yesua itu menghilangkan spirit nama Yahweh. Padahal dalam nama Yesua itu ada nama Yahweh. Kok bisa menghilangkan spirit nama Yahweh? Ya. Coba kita lihat ya. Ya, balik lagi ke sini. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau belajar sama siapa tadi? Sama orang mesianik. Ya, tapi mesianiknya yang tertulis. Bukan mesianik yang ada di Israel sekarang yang untuk kesananya aja perlu keluarin tiket. Tapi tiket sekarang udah bebas Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau pergi aja. Udah nggak perlu pakai yang ditakutkan seperti dulu lagi, ya. Coba Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Kisah 2 ayat 38. Dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesua HaMasiah. Ya, nggak ada harus pakai Ruach HaKodes. Karena sudah tahu Yesua tadi bilang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus. Justru yang saya bilang harus dalam satu paket mungkin nggak ngerti bahwa Ruach HaKodes itu bukan nama. Ya. Mesianik membaptis dalam nama Yesua HaMasiah. Ini mesianik. Mesianik yang tertulis. Lagi. Ya, kita baca aja cari-cari yang ada di tertulis ini Bapak Ibu ya. Supaya Ya, kalau tertulis kan kita bisa lebih ini loh, Kisah Para Rasul 10 ayat 47 48. Apakah seseorang dapat menghindari air sehingga mereka ini yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita
tidak dibaptiskan, maka dia memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam, kalau di sini nama Tuhan ya, kalau dalam dalam kitab Lukas dalam nama Yeshua Hamasia. Ya, satu lagi ya, kita harus sekali lagi Bapak Ibu, ini harus kita jawab bukan dengan akal kita, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan firman Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat ke-3, 4, 5. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua Sang Hamasia. Dengan kata lain, pada saat itu mereka sudah dibaptis? Sudah, dengan baptisan Yohanes. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua, yang tertulis seperti ini. Ya, jadi bukan yang katanya dalam satu paket harus nama Bapa Yahweh, Beshem, biar keren kali ya pakai bahasa Ibrani ya. Dalam nama Bapa Yahweh, Beshem, Yeshua, Hamasia, wa Ruach HaKodes. Yaitu karena sudah keblinger, akhirnya menjual baptisan dengan iming-iming karena sudah pernah ditusuk. Kalau mau selamat harus dibaptis pembaruan. Kasihan. Menjual Yeshua demi banyak pengikut. Ya. Dan kita boleh melihat sekarang ini, terjadi karena keblinger. Ya. Kita kembali kepada firman Tuhan yang boleh kita baca tadi Bapak Ibu. Dalam kitab mana tadi? Yohanes 15 ayat yang ketiga ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kok bisa ya? Kok bisa kamu sudah bersih karena firman? Bapak Ibu, mungkin kita tidak pernah sadar. Seperti yang saya bilang, kalau kita ada pertanyaan, ada masalah, kita cari. Bukan cari pembenaran diri sendiri, tapi cari kebenaran dari firman Tuhan. Ya, kayaknya dulu saya pernah nih, Pak Gembala pernah ngomong ini, coba cari lagi ayatnya deh. Kok belum ketemu ya? Coba cari lagi. Akhirnya apa? Cari-cari dan menggali kebenaran firman Tuhan. Tanpa disadari, firman itu yang membersihkan hidup kita. Ya, sekali lagi, firman itu adalah roh. Ya, firman Yeshua Hamasia itu adalah roh. Mana? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku atau Yeshua katakan kepadamu adalah roh. Ya, tadi Roh Kudus yang diutus dalam nama Yeshua Hamasia. Dan Yeshua katakan firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Dengan kata lain, selain Yeshua, ya ingat firman, kata-kata, perkataan itu roh. Tetapi selain Yeshua bisa membawa kepada kematian. Ya. Tetapi firman yang dikatakan oleh Yeshua Hamasia, dia membawa kepada kehidupan. Nah, inilah luar biasanya Bapak Yahweh ya. Kita kembali lagi ke awal tadi. Ya, Yeshua diutus hanya kepada domba-domba Israel. Nah, sekarang Yeshua tadi kan dibilang apa? Dia akan mengutus Roh Kudus
kepada kita semua. Apakah hanya kepada umat Israel? Tidak. Nah, itulah luar biasanya Yeshua, ya. Jadi Yeshua itu mengajar dari lingkungan kecil membesar, akhirnya diberilah Roh Kudus, dicurahkan kepada umat manusia yang mau menerima nama Yeshua, ya. Karena menolak nama Yahweh itu sama saja dengan menolak Yeshua. Menolak Roh Kudus itu juga menolak Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach, ya. Oleh karena itu ketika dia yang boleh kita sama-sama nanti akan rayakan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, itu dicurahkan kepada semua bangsa-bangsa, ya. Kalau Yeshua wujudnya pada saat itu hanya sebagai manusia, dia hanya terbatas di lingkungan umat Israel. Tetapi pada saat ini Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa-bangsa yang mau menerima, ya, yang mau menerima Yeshua HaMashiach saja. Ya, karena kita sedang belajar kan, ada anak-anak Elohim, ada anak-anak setan. Kalau anak setan pasti tidak bisa bersatu dengan Yeshua HaMashiach, ya. Oleh karena itu kembali lagi didengungkan, diajarkan firman yang telah Yeshua katakan. Itulah yang telah membersihkan hidup kita. Dan firman-Nya itu berupa roh. Dan rohnya itu yang memberikan kehidupan. Seperti tadi yang saya kasih contoh, oh kayaknya pernah baca deh di sini. Oh kayaknya pernah baca. Akhirnya cari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah roh yang memberi kehidupan. Tetapi kalau dari setan, roh yang memberi kematian, misalkan baca firman Tuhan, males mulanya biasa saja. Lama-lama terbiasa. Males, ngantuk. Udahlah, nggak usah nulis lagi firman Tuhan. Nah, cukuplah hari Minggu aja lah. Selain itu ya biar rencana Tuhan yang jadi. Ya, itu kelihatannya rohani Bapak Ibu ya. Sekali tidak ibadah, biasalah Tuhan tahu hati saya. Minggu kedua, Tuhan saya absen dulu ya. Minggu ketiga akhirnya jadi terbiasa. Setelah terbiasa akhirnya apa? Yaitu itu roh, tapi yang membawa kepada kematian. Sama. Di luar Yeshua sama-sama roh tetapi membawa kepada kematian. Awal-awal gak ibadah, biasalah. Lama-lama, udah lupa sekarang hari apa, saya harus beribadah kapan. Akhirnya datang ke ibadah, ini ada kesaksian Bapak Ibu, kesaksian nyata waktu saya di Ambarawa, Jawa Tengah ya. Orang gak pernah datang ke gereja. Datang-datang sekali mau ini, ya ada perlu mau kawin. Wah buru-buru, ayo Pak Gembala cepetan keluarin suratnya. Padahal gak pernah datang gereja. Begitu keluar surat, hilang lagi. Ya, karena apa? Ada perlu untuk datang ke gereja. Karena apa? Udah terbiasa gak ke gereja. Ya, kalau sekali, 2 kali masih ada perasaan bersalah gak ke gereja, itu berarti Roh Kudus masih mengingatkan kita. Tapi kalau udah terbiasa, Roh Kudus sudah tidak mengingatkan kita, berarti sudah keluar Roh Kudus dari kehidupan kita. Kita perlu mengucap syukur Bapak Ibu ya, karena Yeshua sudah memberikan Roh Kudus kepada kita atas nama Yeshua HaMashiach. Ya, kalau dulu kan orang
Pokoknya harus dekat sama Yesua supaya dapat berkat. Kalau sekarang Roh Kudus dicurahin nih bagi kita yang mau percaya sama Dia. Jangan mentang-mentang gak kelihatan, udahlah Tuhan gak ngelihat saya. Akhirnya ya begitu. Ke gereja, ibadah kalau ada perlu ya, ada maunya. Tapi puji Bapa Yahweh, firman yang dikatakan oleh Yesua itu adalah yang adalah roh dan dia memberikan kehidupan. Ya, coba kita baca lagi tadi dalam Yohanes. Saya sangat luar biasa firman ini Bapak Ibu ya. Kok bisa gitu ya? Kok firman, baca firman aja kok bisa bersih gitu loh. Ya, baca firman aja kok bisa bersih. Sama seperti mungkin kalau kita membaca cerita-cerita perang atau cerita-cerita yang berantem, akhirnya roh kita terbawa untuk beringas. Roh kita terbawa untuk marah, emosi cepat naik pitam. Tetapi ketika kita membaca, memeditasikan kebenaran firman Tuhan kok bisa bersih ya. Ya. Dan siapa yang dibersihkan? Mengapa harus dibersihkan? Ya, kita lihat lagi. Yohanes 15 ayat, ya baca lagi dalam ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya, ya. Yesua tanamannya, ada tanaman apa? Di Taman Eden, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yesua katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, jadi ada pohon, ada ranting, kalau dia tidak menghasilkan buah, dibuang, nggak ada gunanya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, kalau berbuah dipangkas, dipotong dikit. Supaya apa? Dia menghasilkan lebih banyak buah. Dipangkas dikit. Dipangkas dikit. Dipangkasnya dikit, mogoknya banyak, ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan dia menusuk amat dalam seperti pedang bermata dua. Ya, hanya dipangkasnya supaya apa? Buahnya lebih banyak. Tapi kalau dipangkas dia diam-diam aja lama-lama busuk. Ya, ngerti ya kalau tanaman kalau misalkan dia tidak berbuah, dia hanya mati gitu aja. Kalau dipotong dia malah busuk, malah jadi menghitam. Tapi karena dia ada usaha, dia mau cari keluar. Pokoknya aku harus berbuah. Yang dipangkas, yang dipotong tadi yang apa? Yang sudah berbuah. Kalau yang tidak berbuah, malah dibuang. Ya. Kalau yang sudah berbuah, dipangkas, dipotong, dibersihin. Ya. Kamu memang sudah bersih. Jadi kita bisa berbangga nih, kita bisa bersuka cita. Aku dipangkas, aku dibersihin, karena aku sudah punya cikal bakal yaitu berbuah sebelumnya. Ya, kalau kita tidak memiliki unsur berbuah dari awal, Tuhan lupakan, Tuhan buang, bahkan Tuhan bakar. Ya, tetapi di sini karena kita sudah punya DNA berbuah, akhirnya dibersihkan, dipangkas supaya lebih banyak. Kan kalau dipangkas dia bisa lebih banyak bercabang, kemungkinannya dia bisa berbuah lebih banyak. Ya, sekali lagi. Yesua adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, ya. Sekali lagi, kita adalah rantingnya. Oleh karena itu kita bisa disebut juga sebagai anak-anak Elohim. Ya, tadi kan sudah saya kasih gambaran kan
Pertamina punya anak, punya cucu, punya cicit, tetap di depannya ada embel-embel Pertamina. Begitu juga dengan setiap anak Tuhan. Coba kita baca. Mazmur 82 ayat yang ke-6. Mazmur 82 ayat ke-6. Kita jangan kaget Bapak Ibu kalau baca ini ya. Aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Dan kamu semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Kok Bapak Yahweh mengatakan kamu adalah Elohim. Dan kita semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Kenapa? Karena kita satu tubuh dengan Yeshua HaMashiach. Ya, tadi kan dikatakan apa? Yeshua HaMashiach itu pokok anggurnya. Pokoknya dan kita, nah ini Bapak Ibu kalau misalkan apa namanya, ya pokoknya yang jualan lah. Yang jualan nih, misalkan saya misalkan punya usaha, punya bisnis. Saya buka cabang misalkan sama Pak Yohanes misalkan. Saya sebagai pengusaha, saya berhasil. Saya buka cabang sama Pak Yohanes. Oh, Pak Yohanes bisa menghasilkan lebih, dan lebih. Tetap Pak Yohanes itu adalah bagian dari saya. Dan saya bisa berbangga karena dia menghasilkan buah banyak. Ya, tetap ada embel-embelnya tanda kutip Denny di Pak Yohanes. Begitu juga dengan tadi Bapak Yahweh katakan kamu adalah Elohim. Adalah anak-anak yang maha tinggi. Apabila kita menghasilkan buah, dibersihin dulu, dipoles, ya, dipoles. Ibarat kata nih kalau misalkan apa namanya, kalau pokoknya dibagusin lagi lah, tujuannya apa? Supaya bisa berbuah, ya. Pak Yohanes kalau misalkan berbuah, saya kasih modal, tambah lagi. Supaya kalau misalkan Pak Yohanes bisa bercabang lagi, lebih senang lagi. Supaya apa? Banyak yang keluar, buah-buah yang keluar. Yaitu kita semua yang adalah anak-anak Elohim, kita semua adalah anak-anak yang maha tinggi, ya. Dalam ayat yang keempat, Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini masih mengenai apa? Perumpamaan tentang Yeshua adalah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Yeshua, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, alias apa? Kita kan ranting-rantingnya nih. Ranting-ranting, tugas kita hanya berbuah. Berbicara buah itu berbicara apa Bapak Ibu? Hasil. Berbicara buah, berbicara hasil. Bapak Ibu mau berbuah? Katakan sama-sama. Aku mau berbuah. Aku mau berbuah. Tinggal di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Itu yang Bapak Yahweh kehendaki. Dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang adalah roh dan memberikan kehidupan. Kita mau berbuah, dipoles dikit sama Tuhan. Oh, akhirnya bisa tambah lagi, bisa berbuah ya. Sekali lagi tadi perumpamaan yang saya kasih contoh tentang Pertamina itu tidak apple to apple dengan Bapak Yahweh. Tetapi kurang lebih lah karena ada embel-embel kata-kata Pertamina di situ ada induk, ada anak, ada cucu, ada cicit ya. Begitu juga dengan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya. Bapak Yahweh ya adalah Bapa dan Yeshua HaMashiach yang
pada saat itu ada di muka bumi, dia boleh mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dan di dalam namaku, dalam nama Yesua ada nama Bapa, dan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa itu ada dalam namaku, ya. Jadinya jangan bingung lagi Bapak Ibu ya. Kita semua yang boleh ada di tempat ini, sekali lagi catat setiap kebenaran firman Tuhan ya. Kalau dulu orang tua saya pernah bilang, ulang lagi di rumah. Ya. Kalau habis belajar, ulang lagi di rumah. Karena apa? Karena biasanya manusia itu hanya bisa menfokus dalam pembicaraan seperti ini mungkin hanya sekitar setengah jam, 1 jam. Kalau di sekolah kan dia bisa sampai 2 jam, lalu istirahat lagi jam 9. Jadi kurang fokus ya. Jadi di rumah baca lagi, dimeditasikan lagi. Benar nggak sih yang dibilang sama Denny ya? Benar nggak sih yang dibilang sama orang tersebut harus dibaptis dalam satu paket ya, harus dibaptis Weruah HaKodes ya. Padahal kita boleh belajar sama orang mesianik yang tertulis di kitab suci bahwa mereka hanya membaptis dalam nama Yeshua HaMasiah. Karena mereka tahu apa? Coba lihat lagi yang terakhir, Matius 28 tadi. Ayat-ayat berapa tadi? Yang terakhir tadi ya. Karena mereka tahu ya. Ingat ya, para murid saat itu mereka langsung belajar sama si pokok anggur yang benar. Ya. Para murid langsung belajar sama Yesua sang pokok anggur yang benar. Jadi ketika pokok anggur yang benar itu mengatakan sesuatu, jaraknya nggak jauh Bapak Ibu ya. Mereka pasti langsung nangkep, oh ini yang Yesua katakan ya. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus. Yang di sini kita boleh sama-sama belajar bahwa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, yaitu Yeshua HaMasiah. Dan sekali lagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau misalkan saya gambarkan itu ya sifat kali ya. Sifat dia sebagai Bapa ketika dia menciptakan segala sesuatu, ketika dia bertemu muka dengan Bapak Abraham, dengan Moshe, ya, itu adalah sifat dia sebagai Bapa. Dan sebagai putra, ya, tadi kan contohnya ada anak perusahaan, tetap atasnya yaitu ada induknya sendiri, ya. Jadinya nama putra, di dalam nama putra ada nama Yahweh, dan Roh Kudus pun namanya adalah Yeshua HaMasiah. Puji Bapak Yahweh berkati kita semua.